Di sebuah kota mewah nan megah, tokoh utama wanita kita, MATC, sedang bersantai di bak mandi, sambil minum anggur dan menonton film. Pindah adegan, di luar galaksi yang luas tak berujung, ada bintang-bintang yang terbang menuju bumi. Ia yang sedang mandi melihat langit bersinar dan mengira itu adalah bintang jatuh. Maka ia pun segera berdoa, minta agar gadis 23 tahun yang jomblo sejak dalam kandungan ini menemukan separuh dirinya. Sedang dalam lamunan indahnya ingin menikahi pria tampan, tiba-tiba nama yang dia benci muncul. Begitu datang langsung mengucapkan kata-kata norak, aku turun dari galaksi ke sini untuk bertemu denganmu, lalu menciumnya. Si tukang bikin onar ini memang tahu betul cara merusak mimpi orang lain. MATC baru saja berdiri meninggalkan bak mandi saat air memercik kemana-mana. Tiba-tiba muncul seorang pemuda, dia terlihat seperti robot. Tiba-tiba dia terbang cepat merebut handuknya, karena terlalu cepat tak sempat melihat apa-apa, dia mengira dia bertemu hantu. Tepat pada saat itu dia mendapat panggilan minta tolong dari sahabatnya Vivi. Jadi dia segera datang membantu. Ini juga sudah ke-101 kalinya temannya berkencan. Sungguh orang yang berhati murah hati tidak bisa dimengerti. MATC sedang mengoceh saat Vivi melihat seorang pria tampan. Sambil berjalan ia berkata, aku jatuh cinta lagi. Tokoh utama pria kita adalah seorang alien. Dia adalah Kim Melai yang sedang mengenakan pakaian aneh. Berjalan di tengah kerumunan dia menjadi pusat perhatian semua orang. Vivi melihatnya lalu lari keluar untuk berjabat tangan dan berkenalan. Tetapi menurut analisis, targetnya tidak kompatibel jadi dia harus mendorongnya menjauh. Dia adalah seorang robot yang datang ke sini untuk mencari si kecil MATC. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan planet kalamnya, MATC pertama kali melihatnya tetapi merasa sangat akrab. Seperti dia sudah bertemu dengannya dalam mimpi. Sesuai analisisnya Melai telah menemukan target yang cocok. Jadi tanpa bicara apa-apa dia langsung maju dan menciumnya di depan banyak orang. Target telah ditemukan, DNA berhasil dikonfirmasi. Setelah itu dia langsung membekukan waktu dan menggendongnya pergi dengan kecepatan kilat. Feng Chengge mendatangi Vivi dan berkata, MATC diculik oleh seorang pria tampan. Benar-benar di saat Genting pun masih terpesona oleh pria tampan, keduanya berhasil menentukan lokasi MATC lalu segera melaju ke sana. Dia digendong oleh Melai seperti terbang. Sambil berjalan mereka mengobrol, lalu mereka berhenti di depan mobil Vivi. Untungnya berkat kemampuan pembekuan waktu jadi tidak terjadi kecelakaan. Feng Chengge kaget tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Hanya tahu ada kilatan cahaya yang melintas makanya dia terkejut dan berhenti. Melai saat ini sedang menggendong MATC dan perlahan mendekat. Bukannya khawatir pada temannya bagaimana keadaannya, Vivi malah tetap berdiri terpesona menatap pria tampan. Kaki MATC terluka jadi Melai menggendongnya ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Di sana Feng Chengge melihat bayangan orang lewat membuat dia mengira itu hantu. Itu hanya Melai saja, berita tentang dia pun ramai muncul di TV. Dia datang ke kamar rawat MATC, baru bicara beberapa patah kata, menyadari ada orang datang, dia lagi-lagi seperti film Flash lari pergi seketika. Dia melihatnya tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja sakit, bos tercinta langsung memberinya pekerjaan. Mendengar ada suara kecelakaan, mereka bertiga langsung turun untuk melihat. Ternyata Melai menghentikan mobil untuk menyelamatkan seekor kucing. Mobil itu ternyata adalah mobil Telai. Ibu MATC yang mendengar kabar putrinya terluka juga langsung bergegas datang. Telai adalah orang yang dipanggil oleh ibunya. Ternyata dia dan putrinya adalah teman masa kecil. Jadi ibunya ingin mereka menikah lalu punya anak. Tetapi di mata sekretaris Telai, MATC adalah bunga teratai. Belum apa-apa ibunya sudah memanggil Telai menantu. Karena terlalu pusing dia menyuruh ibunya berhenti segera dan bilang tidak setuju. Telai ingin membawanya pulang tetapi dihalangi oleh Melai. Di depan banyak orang Melai mengaku bahwa dia adalah kekasihnya lalu menggendong MATC pergi. Keduanya duduk mengobrol MATC langsung memarahinya. Apa kamu tahu berapa banyak masalah yang sudah kamu timbulkan? Melai dengan lugas berkata tidak tahu, tetapi dia bisa bekerja, mencari uang untuknya. Mendengar itu di benaknya muncul sederet hal yang ingin dibeli, maka dia setuju. Dia punya satu syarat yaitu dia butuh tempat tinggal. Oleh karena itu mereka berdua akan tinggal bersama. Tidak membiarkan MATC berkata apa-apa dia langsung tertidur. Karena sedang berada di rumahnya untuk membayar hutang maka dia harus melakukan semua yang dia katakan. Mulai hari ini, Melai juga harus belajar bagaimana agar mirip seperti manusia. Setelah baterai terisi penuh, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah membersihkan rumah. Setelah selesai lalu memasak, Melai dengan cepat menyelesaikan semuanya. Mengiris sayuran dengan rata seperti mesin. Memang dia robot, MATC melihatnya dan sangat puas. Baru saja menyuap sepotong ke mulutnya dia langsung pusing lalu pingsan. Melai menyimpulkan, wanita tidak bisa makan makanan mentah. Jadi mulai sekarang dia tidak perlu memasak, hanya perlu menghangatkan makanan saja. Baru selesai bicara, dia langsung memasukkan makanan kaleng ke dalam microwave, dan jadilah boom. Wajah mereka berdua hangus hitam. MATC merasa dia benar-benar monster yang dikirim Tuhan untuk menghukumnya. Sudahlah, dia kembali memberikan sapu kepada Melai untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
Namun dia malah melanjutkan pekerjaan penghancuran alih-alih membersihkan, bahkan dia merusak robot Husky miliknya. MATC marah sampai menangis. Akhirnya kamarnya pun menjadi medan perang. Dia duduk memeluk barang-barangnya dan menangis melihat kehancuran kamar akibat ulah Emlai. Dengan geram dia langsung menghajarnya. Mulai sekarang dia hanya akan menyuruhnya berdiri diam. Tetapi dia ingin tinggal di sini. Dia harus mematuhi 3 syarat yang dia tetapkan. Mereka berdua bersama-sama membubuhkan cap jari untuk penandatanganan. Melihat bekas cap jari, hati kecilnya entah kenapa menjadi tidak karuan. MATC kemudian bertanya mengapa dia tahu lokasi rumahnya. Emlai balik bertanya, apakah kamu tahu satelit? Benar-benar pertanyaan yang tidak perlu. Setelah itu dia menariknya mendekat. Dia merasa dia saat ini terlihat seperti orang aneh. Emlai berkata, sepertinya aku pernah ke sini, terasa akrab. Tentu saja akrab. Dia keluar dari bak mandi rumah anak perempuan orang lain, bagaimana bisa tidak akrab? MATC menariknya langsung ke tempat itu untuk dia lihat. Dia tidak lupa menghitung kerugian moral saat dia mengambil handuknya dan menambahkan hutang yang harus dia bayar. Setelah itu dia memberinya waktu 3 hari agar dia belajar menjadi seperti manusia. Sekalian dia mencoba produk baru, langsung menjadikannya bahan percobaan, memakaikan helm yang mirip helm keselamatan di kepalanya. MATC melihat barisan kode yang telah diatur untuk Emlai. Dia merasa akrab seperti pernah melihatnya di suatu tempat tetapi tidak bisa mengingatnya. Tidak perlu pengaturan tambahan apapun untuk belajar, jadi dia menyuruhnya duduk mempelajari setumpuk kitab suci. Melihatnya saja sudah membuat pusing. Sementara barisan kitab suci sedang diterima oleh Emlai, MATC masih memikirkan barisan kode itu. Sangat akrab tetapi tidak bisa mengingatnya. Lalu dia kembali tidur. Membuka mata dia melihat dia di depan matanya membuat dia terkejut. Dia memintanya mengucapkan apa yang telah dia pelajari. Tanpa ragu, Emlai meluncurkan serangkaian puisi LYBCH, puisi Huai Tehuyen dan banyak penyair lainnya membuat kepalanya sakit. Selalu membuatku kesal. Dia marah berdiri dan membentak, kalau kamu tidak berhenti aku akan memakanmu hidup-hidup sekarang. Emlai malah berkata, biarkan aku mandi bersih-bersih dulu baru makan. Dia malu tidak tahu harus berkata apa. Emlai langsung menarik MATC mendekat bertanya, apa kamu benar-benar ingin memakanku? Benar-benar keterlaluan. Dia pergi mandi. Dia khawatir dia akan korsleting seperti yang sebelumnya, jadi dia lari untuk melihat. Tetapi tidak apa-apa yang sebelumnya hanya karena sirkuitnya terbuka saja. Dia sudah mengaktifkan mode mandi. Sambil bicara si jagoan itu melepas celana membuat MATC malu tersipu lari keluar. Dia masih merenungkan bagian program yang diinstal untuknya. Merenung sebentar, dia teringat bahwa itu adalah THY Taifi, guru Taifi yang telah mengajarinya. Emlai yang sedang mandi juga sedang memikirkan guru itu. Tetapi baginya dia adalah seorang kakek. Kakek itu mempertaruhkan nyawanya agar dia lari mencari MATC. Dia juga tidak mengerti apa yang bisa dia bantu. Setelah mandi dia mengambil handuk berwarna merah muda yang dililit seperti perempuan. MATC langsung lari masuk memegang foto THY Taifi dan bertanya. Belum sempat orang itu menjawab dia sudah mengancam, lalu menginjak sabun dan terpeleset. Siapa sangka malah bibir bertemu bibir dan mencium Emlai. Dia menceritakan semuanya tentang THY Taifi, guru Taifi kepadanya. MATC juga mengatakan hanya sementara percaya padanya. Emlai merasa tidak nyaman lama-lama melilitkan handuk lalu membuangnya. Dia melihatnya dan langsung memerah wajahnya lalu berlari mencarikan pakaian untuknya. Sementara dia tidak mengerti mengapa wajahnya memerah, benar-benar orang cantik karena kain. Dia memilihkan pakaian untuknya yang terlihat persis seperti direktur utama yang kejam. Memanfaatkan fakta bahwa Emlai mempelajari segala sesuatu, maka MATC menanamkan serangkaian cerita tentang direktur utama yang kejam di kepalanya. Juga karena hutang, Emlai belajar dengan sangat serius. Mode direktur utama yang kejam pun terbuka. Terbanglah semua skenario yang MATC inginkan secara bersamaan, mulai dari mendorongnya ke dinding lalu mencium, menggendongnya kemana-mana. Meski agak canggung tapi dia menyukainya. Husky muda harus melihat pemandangan apa. Dari rumah sampai keluar, orang-orang melihatnya bahkan terkejut. Dia digendong sepanjang hari olehnya. Akhirnya bosan juga, MATC tidak ingin osteoporosis di usia muda jadi dia berhenti ingin bermain. Terlalu sering bermain juga sudah muak. MATC menangis memohon. Kemanisan artifisial ini dia sudah tak sanggup memakannya lagi. Bahkan minum air saja tak tenang. Emlai muncul di belakangnya. Kemudian menyalakan musik agar mereka berdua menari. Michael menekan mode tidur baru membuat Kim Emlai berhenti. Menemukan adanya benda aneh muncul sehingga ia segera menyalakannya lagi untuk melihat. Tampaknya aliansi telah mengirim orang untuk membawanya kembali. Kim Emlai harus segera menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. MATC yang melihatnya bertanya-tanya rahasia apa lagi yang disembunyikan Kim Emlai. Melihat bintang jatuh, dia segera berdoa agar Kim Emlai tidak menimbulkan masalah lagi untuknya. Bintang jatuh itu jatuh ke bumi, itu adalah alien lain. Elliot Tan dipanggil oleh Telai ke ruangan untuk ditanyai tentang teknologi integrasi otak komputer. Dia ingin berinvestasi dalam proyek itu. Tetapi Elliot Tan berpikir apakah itu keputusan yang terlalu tergesa-gesa? Dia menyebut hari di rumah sakit lalu pergi mencari MATC. Elliot Tan kesal melihatnya dan berkata sepanjang hari MATC kecil.
Di hati Kim Em Lai hanya ada MATC kecil saja. MATC penasaran tidak tahu bagaimana alien jika minum alkohol, jadi dia ingin membuat Kim Em Lai mabuk berat untuk mengorek informasi darinya. Baru 3 tegukan saja dia sudah sempoyongan, melihat kesempatan telah tiba. MATC segera bertanya, tetapi tidak mudah. Kim Em Lai tahu dia ingin mengorek informasi darinya lalu mencubit hidungnya, kemudian menggoda MATC. Dia ngeri mendengarnya, tidak tahu sejak kapan Kim Em Lai mempelajari kata-kata licik seperti itu. Masih dalam mode direktur utama tetapi sekarang dia sudah bosan, baru akan mencium. MATC menutup mulut Kim Em Lai dan berkata ganti ke mode pria hangat. Begitu berganti mode dia langsung merayu. MATC menghindari rayuan seperti menghindari nasib buruk. Kim Em Lai menciptakan berbagai adegan untuk membuat bingkai romantis dengannya. Tetapi siapa yang pernah membuat hujan dengan selang penyemprot pestisida? Sudah tidak tahan lagi MATC harus menjatuhkannya. Dia pulang ke rumah membuat kokas dengan obat tidur untuk diminumnya. Siapa sangka dia malah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Baru menyesap 1 tegukan langsung jatuh tertidur. 3 hari kemudian, MATC sedang diberi pertolongan pertama oleh Kim Em Lai untuk luka di kakinya. Akhirnya dia menemukan satu hal yang bisa dilakukan Kim Em Lai. Adegan bertelepon, beralih ke Kim Em Lai yang sedang ditodong pisau di lehernya, tetapi jari-jarinya diletakkan agak aneh, bahkan menunjuk lurus ke arah penonton. MATC yang berdiri merasa gatal kakinya. Gerakannya masih sedikit salah. Kim Em Lai mendorong pisau lebih dekat ke leher agar lebih masuk akal. Saat sedang membaca dialog yang mengharukan, suara bel pintu berbunyi merusak suasana. Lai baru melangkah masuk rumah sudah ditodong pisau oleh Kim Em Lai tepat di wajahnya. Kalau tidak ada MATC yang melerai pasti kepalanya pecah berdarah. Duduk di antara 2 pria membuatnya tegang dan gelisah. Ketika Lai tahu Kim Em Lai adalah robot yang dia ciptakan, Lai pun merasa tenang. Dia mengundang MATC pergi makan. Kim Em Lai meskipun robot tapi termasuk jenis VIP melihat pemandangan ini, dia juga merasa kecut. Dia lari dan menarik Lai lagi. Lalu Kim Em Lai menggendong MATC ke mobil. Lai yang melihatnya malah menantang Kim Em Lai untuk menggendong dirinya. Kim Em Lai mendekat dikira dia akan benar-benar melakukannya sehingga Lai juga sedikit takut. Untungnya karena analisis Lai terlalu berat sehingga hal ini tidak mungkin. Sampai di tempat ramai MATC tetap digendong Kim Em Lai. Sepasang kekasih muda yang duduk di samping melihatnya. Sang pacar wanita langsung menyalahkan pacarnya tidak melihat orang lain untuk belajar. Langsung menyiramkan segelas air ke wajahnya. Sorotan untuk wanita itu, duduk di meja makan kedua pria itu seperti memasuki medan perang. Keduanya berebut mengambilkan makanan untuk MATC tetapi selalu dimakan oleh yang lain. Memasuki babak duel berebut mengupas udang. Tidak ada yang mau mengalah. Tersisa 1 ekor terakhir Kim Em Lai dengan cepat berhasil mengambilnya. Juri makan Kim Em Lai menang. Babak kedua pergi membayar dengan nasib robot mana mungkin punya uang. Jadi Lai mengeluarkan segepok uang tunai untuk membayar, bahkan meminta kembaliannya tidak usah. Babak kedua ini dia menang. Sedang bersaing ketat Kim Em Lai terlalu lelah minta istirahat, robot juga bisa tahu lelah. Akhirnya keduanya beradu cepat siapa yang lebih cepat, 1 naik mobil, 1 naik kapal cepat. Keduanya melaju kencang. MATC melihatnya sungguh bosan, memang benar di dunia ini pria yang bisa dipercaya maka babi juga tahu memanjat pohon. Setelah menyetir sebentar tiba-tiba menoleh ke Lai sudah melihat musuhnya duduk di samping, bahkan orang dan mobil menyatu lagi. Setelah selesai bicara Kim Em Lai menyempatkan mengisi daya untuk dirinya, Lai bertanya-tanya sebenarnya dia punya niat apa. Kim Em Lai berkata dia punya niat apa maka dia punya niat itu. Sungguh tidak tahu malu. Dia juga begitu, jawaban Kim Em Lai membuatnya terdiam. Pengisian daya juga sudah penuh. Kim Em Lai segera berbalik untuk menjemput MATC. Lai juga berniat kembali tetapi mobilnya sudah kehabisan baterai karena diisi daya oleh Kim Em Lai. Padahal baru saja dicolok untuk mengisi daya, menggendong MATC di tangan. Kim Em Lai melihat detak jantungnya sangat cepat lalu bertanya-tanya apakah dia kenapa-kenapa. Tepat saat Lai berlari menghampiri memarahi Kim Em Lai karena sudah menghabiskan daya mobilnya, sebuah decitan. Tan mengendarai mobil mewah datang menjemput Lai. Tan bahkan mengeluarkan seikat balon katanya hadiah dari beberapa gadis untuknya. Bagasi sudah tidak muat lagi, Lai berbalik ingin menjelaskan tetapi Kim Em Lai menghalangi di depannya. Selesai itu menggandeng tangan MATC pergi. Kaki MATC sakit tidak bisa berjalan. Kim Em Lai langsung menggendongnya pergi, sungguh seperti tersambar petir. Melihat Tan, Lai benar-benar ingin memecatnya saja. MATC tidur selalu memeluk erat komputer. Kim Em Lai meraba-raba mengira di dalamnya akan ada informasi yang ayahnya ingin dia lakukan lalu mencurinya tetapi malah ketahuan oleh MATC. Bahkan dia dilarang masuk kamar lalu diusir keluar. MATC menerima panggilan dari ibunya. Ibunya memarahi dia karena terus berhubungan dengan Kim Em Lai. Tidak terima dia langsung menutup telepon. Kim Em Lai tidak meninggalkan kamar merenungkan apa yang telah terjadi. Merasa bahwa uang sangat penting. Jadi keesokan harinya Kim Em Lai pergi bekerja.
Baru merintis tidak berapa lama dia sudah membuat nenek tua terluka. Meskipun begitu, dengan kemampuan belajar yang cepat, pekerjaan memungut barang bekas baginya sangat mudah. Nenek tua melihatnya cekatan juga tertawa riang. Kim Em Lai yang melihat itu merasa bangga juga. Sudah tiba waktunya untuk melakukan tekniknya. Kim Em Lai mulai menilai semua benda di rumah, dari benda mahal atau murah semuanya jadi sasaran. Sampai botol air soda yang sedang MATC minum pun dia tidak biarkan. MATC mulai mengumpulkan semua benda yang mungkin bisa dijual di rumah, mengumpulkannya dalam satu karung untuk dibawa pergi dan dijual mendapatkan uang. Kalau ada apa-apa yang MATC butuhkan mendesak, dia tinggal menyalahkan Husky saja biar cepat. Malam harinya Kim Melai berniat melaksanakan rencananya, tetapi sudah ketahuan oleh pemeran utama wanita. Kim Melai beralasan mandi untuk mengelabui. Pagi harinya, saat semuanya berjalan lancar, dia langsung membawa setumpuk barang itu untuk dijual. Siapa sangka MATC sudah tahu hal ini sehingga sudah mencegat di pintu. Dia meminta Kim Em Lai menuang semua barang di dalam karung itu keluar. Ternyata pemeran utama pria sudah mengumpulkan barang-barang di rumah untuk dibawa pergi dan dijual. Tetapi Kim Em Lai hanya punya tujuan utama, yaitu membantu majikannya mendapatkan uang saja. MATC tidak banyak bicara, langsung memberinya pelajaran. Hal yang baik dan indah tidak dipelajari, malah mempelajari hal yang tidak-tidak. Malam harinya masing-masing di sudut. Karena ingin meminta maaf kepada MATC, Kim Em Lai berinisiatif mencari cara menghubungi dengan cangkir. Setelah kata-kata tulus dan manis dari pemeran utama pria, akhirnya dia mau memaafkan. Setelah itu dia membawa MATC ke suatu tempat untuk melihat langit berbintang. Kim Em Lai juga memberitahu bahwa rumahnya sangat jauh dari situ, yaitu bintang yang paling terang di sana. Sepanjang hari bekerja keras sehingga MATC tertidur di bahunya, membuat detak jantung pemeran utama pria berdetak aneh. Langit saat ini juga ada bintang jatuh melintas membentuk hati yang sangat indah. Keesokan paginya Kim Em Lai masih seperti biasa pergi menjual barang rongsokan. Hari ini dia dibayar sangat banyak oleh pihak lawan sehingga majikannya memberi hadiah 100 yuan. Sekalian dia tidak mau lagi melakukan pekerjaan memungut rongsokan menjual barang bekas ini sehingga ingin berganti pekerjaan. Bahwa langsung menerima dan merekomendasikannya menjadi penjaga keamanan di sebuah perusahaan. Baru sampai di rumah, pemeran utama pria sudah percaya diri memegang kartu untuk dipamerkan. Siapa sangka tidak memperhatikan, malah mengagetkan ibunya Kim Em Lai pingsan di tempat. Setelah menunggu beberapa saat baru dia sadar, mengira itu hanya mimpi. Sekalian ibunya menyinggung halus MATC tentang perkenalan dengan Tae Lai, tetapi dia menolak dan mengakui dirinya sudah punya pacar. Ibunya tidak puas karena masih lebih menyukai putra bangsawan kaya itu, tidak ingin putrinya mencintai siapapun selain Tae Lai. Tepat saat ini ibunya melihat ada hal aneh di tempat tidur lalu berjalan mendekat untuk melihat. Ternyata Kim Em Lai sedang bersembunyi di sana. Sudah ketahuan dia masih mengaku dirinya menjual diri kepada MATC. Ibunya sangat marah menanyai hubungan mereka berdua itu bagaimana, lalu bekerja apa, tinggal di mana dan sebagainya. Kim Em Lai tanpa ragu menjawab dia bekerja sebagai penjaga keamanan, lalu tidak punya sanak saudara sama sekali dan berasal dari tempat yang sangat jauh. Ibunya yang mendengar langsung tekanan darahnya turun, tidak mengerti bagaimana selera anaknya sampai memilih pemuda ini lagi. Lalu dia langsung pergi agar tidak kesal. Setelah beberapa saat Kim Em Lai sedang berjalan di bawah lobi lalu melihat bahwa sedang menangis mencari kucing. Kim Em Lai baru berjalan sebentar langsung bertemu dengan adiknya 008. Tujuan 008 datang ke bumi adalah untuk menjemput pemeran utama pria pulang bersama. Tetapi Kim Em Lai langsung menolak karena dirinya sedang punya tugas yang harus dilakukan di sini, yaitu melindungi MATC untuk mengetahui rahasia THY Taifi. 008 berpendapat di tubuh mereka berdua ada alat penghancur diri. Jika beberapa saat lagi Kim Em Lai tidak mau pulang, maka keduanya akan mati di sini. Tetapi Kim Em Lai tidak peduli sama sekali, langsung pergi. Semua hal ini didengar oleh MATC yang ada di samping. Keesokan paginya dia sambil makan sambil memikirkan hal-hal kemarin jadi merasa sangat khawatir. MATC pun bertanya lagi kepada Kim Em Lai apakah dia tidak punya kerabat. Sang pemeran utama pria tidak ragu menjawab kerabatnya hanyalah dia. Mendengar itu Kim Em Lai langsung mengganti topik pembicaraan ke dinding partisi barunya yang didapat karena menyelamatkan kucing Nyonya Hoa. MATC pun maju untuk merapikan pakaiannya. Saat hendak pergi, Kim Em Lai datang dan memeluk pinggangnya. Sungguh, kecanduan drama romantis diterapkan begitu cepat. Setelah beberapa saat MATC datang ke kantor untuk bekerja dan ada pengumuman baru. Itu adalah Tae Lai adalah satu-satunya investor untuk kantor. Setelah 3 hari lagi semua orang harus menyerahkan semua laporan agar dia dapat mengevaluasi kemampuan mereka. Namun tujuan utama Tae Lai datang ke sini adalah untuk memberikan MATC sebuah kalung. Kemudian mengambil kesempatan itu untuk menyatakan perasaannya pada MATC. Tetapi semuanya sia-sia karena MATC telah menolak semuanya sebab dia sudah punya kekasih. Meskipun Tae Lai berusaha menahan MATC, itu tidak akan berhasil. Kedua rekan kerja di atas sangat terkejut karena MATC menolak atasan baru yang tampan itu. Sampai ketika pemeran utama wanita sedang dalam perjalanan pulang, dia diikuti oleh orang asing dari belakang. MATC sangat ketakutan dan harus berlari sangat cepat. Untungnya Kim Em Lai sudah tiba duluan dan menariknya masuk ke dalam untuk bersembunyi. Meskipun ada sedikit ketakutan, tetapi sekarang ada dia di sampingnya,
MATC merasa benar-benar tenang. Setelah beberapa saat ketika kembali ke rumah, Kim Emlai bahkan memasak mie dan menyuapi MATC. Dia sangat senang akan hal ini, berharap sepanjang sisa waktu, Kim Emlai akan selalu berada di sisinya dan melindunginya. Kim Emlai berjanji bahwa kapanpun MATC memanggil namanya, dia selalu siap hadir di sana. Di sisi lain, Tae-lai dan Lisa sedang bersama karena kejadian hari ini, Tae-lai tidak punya semangat untuk bersenang-senang lagi. Tetapi wanita itu masih ingin bermesraan dengan Tae-lai. Di luar Nyonya Lu juga datang dan ingin bertemu dengannya segera. Untungnya Tae-lai cepat tanggap menjawab bahwa dia sedang rapat, seolah tidak terjadi apa-apa. Tujuan Nyonya Lu tetap menanyakan tentang kencan MATC dan Tae-lai. Di sisi ini, Kim Emlai bertemu dengan adiknya 008, pemeran utama pria melarang 008 menyakiti MATC, tetapi tujuan utama 008 adalah untuk kebaikan Kim Emlai, ingin mengajaknya kembali ke planet asalnya. Saat ini, perangkat penghancur diri telah diaktifkan, waktu hanya tersisa 1 minggu bagi pemeran utama pria untuk membuat keputusannya. Pada saat yang sama, MATC sedang tidur ketika seorang pencuri bersenjata pisau menyusup ke rumahnya. Tujuannya adalah untuk merampok uang tetapi kepergok olehnya. Setelah pencuri itu mengambil dompet pemeran utama pria, dia berbalik dan pergi. Karena merasa sayang, MATC memanggil nama Kim Emlai. Melihat itu, pencuri itu langsung melemparkan pisaunya ke arahnya. Benar saja pemeran utama pria muncul tepat waktu. Satu tangan menahan pisau lalu maju memberi pelajaran kepada pencuri itu. Tepat pada saat itu Tae-lai dan Elliot Tan juga datang. Merasa familiar dengan pencuri ini tetapi tidak peduli, dia langsung menyuruh orang untuk lapor polisi. Di dalam MATC sedang membalut luka Kim Emlai, dia menyalahkan Kim Emlai, meskipun dia adalah alien, dia tetap harus peduli dengan hidupnya. Kim Emlai tetap percaya diri menganggap 3 luka kecil ini tidak seberapa. Tepat pada saat itu, Tae-lai juga masuk. Melihat pemandangan mereka yang begitu akrab, dia menjadi sangat cemburu. Namun, apa gunanya jika mereka berdua bukan apa-apa bagi satu sama lain? Tae-lai pun pergi dengan marah. Baru saja keluar, dia melihat 008 berkeliaran di sini, lalu mengejarnya ke sebuah rumah. Tae-lai pun mengambil sebatang besi untuk menyerang. Hal-hal itu mana bisa menyulitkan 008. Tae-lai melihat mata 008 bersinar dan langsung terbang pergi, lalu teringat ekspresi Kim Emlai sebelumnya. Dia pun pergi menemui pemeran utama pria untuk memperingatkan tentang menyakiti MATC. Jika terjadi sesuatu pada MATC, jangan salahkan dia. Tae-lai pun masuk ke kamar mencari MATC tetapi tidak menemukannya. Ternyata pemeran utama wanita sedang bosan dan lari ke kantor untuk mencari Vivi untuk berbicara. Sang teman melihatnya langsung tahu bahwa MATC sedang bingung tidak tahu harus memilih yang mana. Vivi menasihati MATC sebaiknya memilih Tae-lai karena dia kaya, sedangkan Kim Emlai tidak ada yang istimewa selain tampan. Beberapa saat kemudian MATC kembali ke rumah, sikapnya terhadap pemeran utama pria langsung berbeda, tidak tahu ada masalah apa lagi. Keesokan paginya, begitu MATC membuka mata, Tae-lai sudah datang ke rumah mengganggu. Meskipun MATC mengusirnya, dia tetap tidak mau pergi. Kim Emlai melihat itu langsung mengikuti perintah MATC untuk mengusir Tae-lai. Maka terjadilah pertengkaran di antara keduanya, memperebutkan MATC sedikit demi sedikit, tidak ada yang mau mengalah. Hal itu membuat MATC harus marah dan pergi baru mereka berhenti. Tae-lai masih belum menyerah dan datang langsung ke kantor untuk mengambil hati MATC. Namun, MATC sudah memutuskan, maka sangat sulit untuk berubah. Dia tidak ingin Tae-lai mengganggunya sedikit pun lagi. Tae-lai yang marah mengira apakah dirinya tidak lebih baik daripada robot sehingga MATC menyukai Kim Emlai. Namun, karena tidak ada perubahan, dia pun pergi. Tepat pada saat ini Vivi datang dan bertanya mengapa MATC tidak setuju untuk pergi, padahal kesempatan itu ada. Banyak sekali, lagi pula saat kecil MATC juga menyukai dia. Semua pembicaraan itu terdengar oleh pemeran utama pria di luar. Dia merasa muak dan duduk sendirian di tengah hujan deras, teringat semua yang dikatakan Vivi. Hanya saudara laki-laki 008 yang datang menghampiri Kim Emlai. Setelah itu, mereka berdua masuk ke rumah untuk berbicara. Tujuan utama adik laki-laki itu tetap ingin pemeran utama pria kembali ke planetnya. Yang pertama adalah untuk melindungi nyawanya. Yang kedua adalah untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang juga sedang diuji coba di sana. Kim Emlai saat ini sangat bimbang tidak tahu harus memilih cinta atau rekan-rekannya lagi. Di luar saat ini, MATC sedang mabuk berkeliaran pulang sendirian, lalu tiba-tiba bertemu dengan seorang pemabuk. Kim Emlai secepat angin menarik tangan MATC agar tidak menyentuh pemabuk itu. Dia sangat gembira Kim Emlai datang ke sini, tetapi dia tidak tahu apakah Kim Emlai mengkhawatirkannya atau hanya ingin tahu kebenaran tentang Tuan Taify. Setelah mengatakan itu, MATC langsung pergi. Tepat pada saat itu, hujan turun sangat deras. Kim Emlai dengan cepat mengambil payung lalu maju dan menjentikan jari. Tiba-tiba hujan berhenti dan lampu-lampu berkelip tiba-tiba muncul. Sekalian saja dia mengungkapkan cintanya. Meskipun dia berada di sini berapa lama pun, 1 hari, 1 menit, atau 1 detik, dia akan selalu berada di samping dan mencintai MATC. Begitu selesai bicara, Kim Emlai langsung memberikan MATC ciuman yang penuh cinta. Setelah itu dia menggendongnya ke tempat tidur.
Kim M Lai teringat kembali kenangan sejak mereka berdua baru bertemu hingga saat bersama dan memiliki perasaan. Dia memutuskan akan tetap tinggal di sini untuk melindungi MATC karena di planet itu tanpa dia, hidupnya tidak ada artinya lagi. Keesokan paginya MATC memberikan pidato di depan orang-orang di kantor. Semua orang memuji idenya yang sangat bagus untuk pengembangan. Kecantikan MATC membuat Telai tak bisa melepaskan pandangannya walau sedetik pun, sampai Elliot Tan memanggil barulah dia tersadar kembali. Setelah itu MATC pergi menemui kedua rekan kerjanya untuk mengobrol. Tak disangka mereka punya baju pasangan yang sama persis. Ketika ditanya mereka tetap menyangkal dan mengatakan itu hanya kebetulan. Tepat pada saat itu, seorang wanita petugas kebersihan datang dan bajunya tidak berbeda dengan mereka. Vivi pun menyeret Wang Gang untuk dihukum karena telah membual mengatakan baju ini adalah edisi terbatas hanya ada 2 buah. Sementara itu, MATC juga keluar untuk menemui Kim M Lai yang menunggu di luar. Dia juga dengan baik hati memberikan teh susu untuknya. Sungguh perhatian. Tepat pada saat ini ibu Kim M Lai muncul. Kedatangannya masih dengan tujuan mengapa MATC tidak berkencan dengan Telai melainkan mencintai dewa ini. Meskipun ibunya berkata apapun, MATC tetap berdebat karena hati ini hanya untuk Kim M Lai saja. Tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, tetapi dia melindungi dan melindunginya sepanjang hidupnya. Setelah mengatakan itu, MATC menggandeng tangan Kim M Lai di depan ibunya lalu pergi bersama. Ketika kembali ke rumah, pemeran utama pria masih bertanya-tanya mengapa ibunya sangat menyukai Telai. MATC pun menceritakan kisah di masa lalu. Mereka belajar bersama sejak kecil, tumbuh besar dan dijodohkan oleh banyak orang, tetapi karena Telai pergi ke luar negeri untuk merintis karir ditambah banyak gadis menyukainya. Makanya dia merasa mereka berdua berada di 2 dunia yang sama sekali berbeda, jadi dia tidak ingin mencintai Telai. Setelah mengatakan itu, MATC bersandar di pelukan Kim M Lai mengungkapkan perasaannya. Di sisi ini Telai yang patah hati duduk minum alkohol tanpa henti. Elliot Tan di samping berusaha menghentikannya, tetapi sepertinya agak sulit. Dia berpendapat bahwa MATC tidak mencintainya, jadi lebih baik menyerah lebih awal. Telai tidak percaya itu karena sejak kecil hingga sekarang, semua yang dia sukai pasti akan dia dapatkan. Sambil berbicara, Telai berjalan tak tentu arah. Mereka berdua tidak sengaja jatuh satu sama lain lalu bibir mereka bersentuhan. Karena sedang sedih ditambah sedikit alkohol, mereka bermesraan. Pada saat yang sama Kim M Lai dan 008 duduk mengamati bintang sambil mengobrol. Mode penghancuran diri sudah diaktifkan, hanya tersisa beberapa hari lagi jika tidak kembali ke planet maka akan mati. 008 masih ingin pemeran utama pria kembali bersamanya segera jika tidak akan terlambat. Keesokan harinya ketika Kim M Lai bersama Nyonya Hoa pergi ke supermarket berburu banyak barang diskon untuk dibawa pulang. Tetapi dalam hatinya ada banyak pikiran sehingga dia sama sekali tidak senang. Dia bertanya kepada Nyonya Hoa tentang setelah seseorang meninggal, apakah orang yang hidup akan mengingat mereka. Nyonya Hoa pun menjelaskan kepada pemeran utama pria bahwa tentu saja ia dan orang itu akan selalu hidup dalam ingatan orang yang ditinggalkan. Kim M Lai bertanya lagi, bagaimana caranya agar tetap berada dalam ingatan orang itu selama mungkin. Nyonya Hoa mengatakan itu adalah aroma. Itu adalah jangkar paling abadi dalam ingatan manusia. Jadi, M.U. Lai segera membuatkan hidangan hotpot yang mewah untuk pemeran utama wanita. Dia kira dia sudah tahu cara makan hotpot, tetapi ternyata dia malah menyendokkan kuah hotpot untuk si kecil MATC. Gadis itu mencela dia sangat bodoh. Lalu mengajarinya cara membuat saus dewa dan aturan mencelupkan 3 detik. Wah, makan 1 suap dengan sedikit anggur merah benar-benar pas, hahaha. Pemeran utama pria menanyakan tentang keinginan kekasih kecilnya, dan dia punya banyak. Misalnya, menjadi miliarder dalam semalam, melihat ikan paus terbang di langit. Yang lebih istimewa adalah mereka berdua akan bersama selamanya. Mendengar itu, Kim M.U. Lai merasa sedikit sedih, mengatakan bahwa hal-hal itu sangat sulit diwujudkan. Namun, pemeran utama wanita menganggap hal terakhir itu tidak sulit. Lalu, pria itu berjanji akan membawanya kencan ke suatu tempat besok, yang membuat hati MATC sangat gembira. Maka, keesokan harinya pemeran utama pria membawa kekasih kecilnya ke taman untuk berkencan sesuai perkataan Nyonya Hua. Dia berpikir ini pasti akan menjadi kenangan indah untuk diingat, bahkan jika dia pergi, dia juga akan merasa senang. Pemeran utama wanita kita merasa sedikit sedih di hatinya. Dia kira akan diajak ke taman hiburan atau bioskop untuk berkencan, bukan ke taman untuk duduk seperti ini. Di belakang, Sulai dan sekretarisnya menyamar untuk mengawasi kencan mereka berdua. Dewa ini masih narsis bahwa dirinya begitu baik kok tidak dicintai, malah jatuh cinta pada si miskin. Pasangan ini masih asyik berbicara. Melihat sepasang bebek Mandarin di danau, MATC kecil menjelaskan kepada Kim M.U. Lai tentang bagaimana cinta di bumi. Mendengar ini, pria itu berpikir lalu mengatakan bahwa tidak harus seperti itu, yang membuat pemeran utama wanita sedikit kesal, minta untuk berjalan-jalan. Melihat beruang pembagi brosur yang lucu, dia sangat menyukainya, sehingga Kim M.U. Lai segera berlari mencari satu setelan lain untuk dihadiahkan padanya. Tidak melihat kekasihnya, tiba-tiba seekor beruang muncul. Dia kira pemeran utama pria ingin membuat kejutan lalu berlari untuk memeluk.
Dia mengejar sambil memanggil nama Kim Emulai dan di sini pria itu mendengarnya. Dia ingat sebelumnya dia pernah marah pada MATC. Jika dalam bahaya panggil saja namanya, dia akan segera muncul. Tiba-tiba menyadari pemeran utama wanita pasti dalam bahaya. Pria itu segera pergi mencari. Sementara itu, MATC kecil masih mengejar beruang palsu itu berputar-putar sampai lelah baru berhenti. Dia masih mengira Emulai ada di dalamnya. Jadi dia langsung berbicara tanpa tahu bahwa orang di dalamnya adalah 008. Pria itu berjaga-jaga lalu mengambil kuda-kuda, tetapi pemeran utama wanita malah mengira dia terlalu lama bercanda. Jadi dia menyuruh, "Sini, aku peluk," tetapi belum siap secara mental, jadi dia meminta sedikit waktu untuk menenangkan diri. Dia berpikir temannya sudah diracuni oleh orang bumi ini, jadi dia memutuskan untuk menekan tombol di punggung MATC untuk melenyapkan gadis itu. Belum sempat melakukannya, ada seorang anak kecil datang meminta untuk berfoto. Setelah beberapa kali berpose, anak perempuan itu memberi beruang itu permen berharap dia selalu manis lalu lari. Di sisi ini, Sulai dan sekretarisnya terus minum air tanpa tahu kapan kedua anak muda itu pergi, lalu berlari mencari. Kali pertama gagal, kita lakukan kali kedua. Tetapi pada saat itu pemeran utama pria bersama Sulai berlari datang untuk menghentikan. Si kaya raya generasi kedua itu menemukan ada sebuah chip di punggung pemeran utama wanita lalu mengejek Kim Emulai. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin memperingatkan dia saja, tidak ada niat jahat apapun. MATC kecil angkat bicara membela pemeran utama pria. Dia sudah tahu sejak lama, lalu menariknya pergi. Di sisi ini, 008 duduk berpikir bahwa dia adalah alien harus punya harga diri. Kok bisa dikalahkan oleh sebutir permen? Entah kenapa dia membukanya lalu makan, ternyata rasanya sangat enak. Dalam perjalanan pulang, Emulai bertanya kepada kekasihnya bagaimana dia tahu. Dan dia berkata bahwa dia memperhatikannya sejak dia baru datang menemui kekasihnya. Meskipun tidak mengatakannya, dia tetap percaya padanya dan berharap dia juga percaya padanya. Keduanya berpelukan, tiba-tiba di langit muncul seekor ikan paus terbang melayang. Maka, keinginan MATC kecil telah menjadi kenyataan yang membuatnya sangat gembira. Malam itu setibanya di rumah, pemeran utama wanita menelepon VV. Sedangkan pemeran utama pria bertanya kepada robot husky-nya tentang kisah cinta mereka berdua. Keduanya sedikit terkejut bahwa kapal sudah merapat dan menyarankan agar nikmati saja cinta ini. Keesokan harinya, mereka berdua mengajak satu sama lain untuk berkencan, sungguh luar biasa. Mengingat nasihat temannya, hari ini pemeran utama wanita bertekad akan menaklukkan pria itu. Gadis itu sengaja memakan es krim dingin hingga menempel di bibirnya agar pemeran utama pria menyadarinya. Lalu, wanita itu duduk membayangkan adegan dicium oleh dewa prianya yang menjilati bersih es krim di bibirnya. Tapi hidup tak seindah mimpi, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa Kim Emulai mengelapnya dengan tisu sangat keras. Sungguh tidak ada romansa sama sekali yang membuat pemeran utama wanita sangat kesal. Si Sulai itu selalu terlihat muncul bersama sekretarisnya untuk mengawasi pasangan ini. Dia bahkan curiga pemeran utama pria kita adalah alien karena menurut penyelidikan, kemunculan pertama dia mengenakan pakaian yang tidak seperti siapapun. Sekretaris itu juga menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa semua orang memuji pria itu baik dan merupakan pria yang luar biasa, yang membuat Sulai agak cemburu. Rencana satu gagal, maka MATC beralih ke rencana dua, yaitu menciptakan kesempatan untuk kontak fisik yang lebih dekat. Melihat pasangan yang duduk di belakang bermesraan, gadis itu langsung menarik pemeran utama pria untuk duduk mendekat karena merasa sedikit kosong dan dingin. Meskipun begitu, dewa ini sama sekali tidak mengerti maksudnya, malah mengira kekasih kecilnya kedinginan lalu memakaikan jaket musim dingin padanya. Orang macam apa sih dia ini, mau membuat orang gila karena marah. Malam itu, dia duduk berpikir tentang hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan MATC sudah cukup banyak. Dia pun agak lega. Adik 008 masuk memberitahu bahwa waktu pria itu di sini tinggal sedikit dan bertanya-tanya apa itu cinta yang membuat kakaknya begitu mabuk kepayang. Beberapa hari kemudian, saat Kim Emulai sedang mengepel lantai, pemeran utama wanita pura-pura sakit pinggang. Pria itu segera datang menghibur, "Kamu sakit badan, sedangkan aku sakit hati," lalu menggendong kekasih kecilnya. Gadis itu ingin menikmati cinta ini, jadi dia memberikan makanan anjing kemesraan untuk ditonton penonton. Pemeran utama pria dicium tetapi malah menangis karena tidak bisa bersama MATC kecil lebih lama lagi. Setelah menjalin kasih dengan pemeran utama wanita, Kim Emulai datang menemui Sulai ingin menitipkan MATC padanya. Pria itu juga mengungkapkan identitasnya sebagai alien yang berasal dari Kalam. Karena telah diatur mode penghancuran diri, jika dalam 3 hari tidak pergi, dia akan mati di sini, jadi dia perlu meminta Sulai membantunya satu hal. Kembali ke rumah, pemeran utama pria telah mengatur robot husky-nya dengan tugas tambahan untuk membantu MATC kecil terus hidup bahagia. Anak perempuan dan laki-laki itu tampaknya mulai memiliki emosi yang lebih mirip manusia, merasakan kegembiraan, kesedihan, dan lain-lain. Setelah ditanya, dia baru tahu bahwa Emulai sebentar lagi harus pulang ke planetnya yang jauh.
Di sisi ini, pemeran utama wanita tiba di kantor dan menemukan temannya Fei Fei dan Wang Gang diam-diam berciuman. Wajah dewa itu masih penuh lipstik tetapi malah menyangkal, sungguh lucu. Mengetahui kedua teman itu berpacaran diam-diam, mereka berdua juga menyebut tentang dia dan Kim Em Yulai juga begitu, yang membuatnya sedikit malu. Sulai berdiri di luar melihat MATC dan berpikir dalam hati bahwa orang yang bisa mengorbankan segalanya untuk melindunginya adalah Kim Em Yulai. Mengingat kembali hal yang ingin diminta oleh pemeran utama pria, yaitu meminta pria itu untuk melindungi MATC dan Sulai telah setuju. Malam itu adalah ulang tahun MATC kecil, jadi Kim Em Yulai telah menyiapkan dan mendekorasi dengan sangat indah menyambutnya naik. Begitu dia membuka mata dan melihat pemandangan seperti itu, dia sangat senang. Saat pemeran utama wanita mengucapkan keinginannya, pria itu menjentikkan jari membuat pertunjukan kembang api yang cemerlang, yang membuat MATC lebih gembira lagi. Tepat saat sedang melihat kembang api, dia menoleh dan tidak melihat kekasih kecilnya. Ternyata dia telah diculik oleh 008 dan dikurung di sebuah pabrik kosong. MATC bahkan disetrum olehnya agar sadar. Di sisi ini, Sulai juga telah berhasil menemukan lokasi MATC kecil dan segera pergi mencari. Kim Em Yulai telah menemukan tempat 008 dan keduanya tidak banyak bicara langsung menyerang dan bertarung satu sama lain. Setelah beberapa saat bertarung, pemeran utama pria telah kalah dan jatuh tersungkur. Saya juga agak penasaran, alien juga bisa muntah darah seperti orang bumi, ya. 008 ingin dia kembali ke planet Kalam bersamanya, tetapi Em Yulai mengatakan niat yang diinginkan pria itu agar dia datang ke bumi. Awalnya dia juga tidak mengerti dan sekarang sudah mengerti. Karena ketika eksperimen penggabungan manusia dengan mesin berhasil, mereka akan sepenuhnya kehilangan perasaan. Alasan mengapa mereka berdua adalah produk gagal karena sampai sekarang masih memiliki sifat manusia dan pria itu ingin mereka terus hidup sebagai manusia. Adiknya masih tidak mau mengerti setelah itu pergi, ingin menghapus semua ingatan pemeran utama wanita. 008 dengan sangat cepat kembali ke tempat MATC dan menjelaskan tentang manusia di planet Kalam mereka. Awalnya sama seperti bumi, tetapi setelah berkali-kali reformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memasuki era AI tingkat tinggi. Penguasa di sana, karena ingin meningkatkan fungsi evolusi, telah melakukan eksperimen integrasi manusia dan mesin. Dan yang terpilih adalah aku dan Em Yulai. Jika eksperimen berhasil, akan menjadi mesin yang tidak ada yang bisa menghancurkan dan memiliki kemampuan untuk bekerja sekaligus bertarung. Namun, saat ini dalam tubuh sudah diubah menjadi model penghancuran diri. Jika tidak kembali ke planet tepat waktu, maka akan mati. Mendengar ini, pemeran utama wanita cukup terkejut dan menyadari bahwa beberapa hari ini kekasihnya melakukan hal-hal itu untuk segera meninggalkannya. Tidak membiarkan MATC mengatakan apa-apa lagi, 008 menggunakan tatapannya menghapus semua ingatan pemeran utama wanita yang berhubungan dengan Em Yulai. Barisan ingatan indah terhapus dan gadis itu pun pingsan. Karena kesal, dia mengerahkan kekuatan dan melukai 008. Lalu, kedua bersaudara itu berdiri dan berbicara, dan Kim Em Yulai mencurahkan isi hatinya kepada adiknya tentang apa yang telah dia lalui. 008 tidak peduli dan pergi lebih dulu. Dia juga menggendong MATC dan pergi, dan pada saat yang sama, Sulai berlari mendekat. Dia menyerahkan wanita itu kepadanya untuk dirawat dan terdiam. MATC kecil saat itu dalam keadaan koma dan tersesat di galaksi. Dia tidak tahu di mana dia berada, lalu Kim Em Yulai datang. Karena belum ingat siapa dia bertanya, lalu sang pahlawan memperkenalkan dirinya lagi dan ingin membawa sang pahlawan wanita ke suatu tempat. Dan kemudian ingatan itu mulai kembali, dari saat mereka pertama kali bertemu hingga saat mereka jatuh cinta. Dia terus memanggil nama Kim Em Yulai. Dia mengembara dan mendengar suaranya memanggilnya, tetapi kali ini dia memutuskan untuk tidak mencarinya lagi dan memilih untuk pergi diam-diam. Tiba-tiba MATC bangun dan bergegas mencari pacarnya. 008 saat ini sedang menghitung mundur waktu untuk kembali. Dia melihat kembali kenangan pahlawan wanita itu dan mengerti apa itu cinta dan menghormati keputusan saudaranya. Setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya menemukan Em Yulai. Dia berjalan mendekat, menangis dan mengeluh mengapa dia tidak mau menceritakan kebenaran kepadanya. Pahlawan utama tidak ingin pacarnya sedih, jadi dia harus melakukannya. Tetapi MATC menangis dan memukulnya karena tidak ingin berpisah dari pacarnya. Merasa kasihan, dia memeluknya. Di sisi lain, 008 memilih untuk kembali ke planetnya di detik-detik terakhir, hanya menyisakan satu kartu. Tiba-tiba, sang pahlawan merasa ada sesuatu yang salah dengan adiknya, jadi dia pergi lebih dulu untuk melihat situasinya. Sulai juga datang dan duduk untuk berbicara dengan MATC. Dia juga berterima kasih kepadanya atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia hanya tersenyum dan berbalik untuk menghibur wanita yang dia cintai. Dia juga tidak mengerti mengapa dia sangat menyukai pria alien itu, jadi dia mendoakan kebahagiaan mereka berdua. Keesokan harinya,
Ketika mereka menemukan kartu 008, pahlawan dan pahlawan wanita itu menguburnya di pot tanaman. MULai juga bersulang dengan adiknya menggunakan anggur bumi dan mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. MATC kecil mendengarnya dan menghiburnya bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Entah bagaimana, tim ini telah menemukan cara untuk menembus chip 007. Meskipun eksperimen itu belum sepenuhnya selesai, mereka tetap harus mencobanya. Karena jika dihancurkan dari luar, itu akan mengaktifkan program penghancuran diri. Jadi sekarang satu-satunya cara adalah menyatukan otak dengan komputer untuk menemukan jalan masuk. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, mereka tetap harus mencobanya. Lagi pula, tubuh pahlawan utama adalah alien, jadi dampaknya tidak akan signifikan. Dengan tekad untuk membantu kekasihnya, MATC memberinya helm full face. Dia pikir itu untuk balapan, ternyata itu adalah alat untuk terhubung ke otak pria itu. Setelah terhubung, sang pahlawan wanita juga bisa masuk ke sana bersama MULai untuk mencari jalan keluar. Begitu mereka melewati pintu, sistem melaporkan kesalahan. Untungnya, itu bisa diperbaiki tepat waktu. Dan ketika mereka kembali ke dalam, mereka melihat sebuah balok persegi. Saat wanita itu mengambilnya, MULai merasakan sakit kepala, dan Wanggang menemukan jebakan di perangkat penghancuran diri. Rasa sakitnya semakin hebat dan hanya tersisa 20 detik sebelum tidak dapat dikendalikan. Sang pahlawan wanita kemudian menyusup masuk, membuka kotak itu dan menemukan bahwa itu adalah kode, tetapi bagian tengahnya hilang. Kemudian, kembali ke kenyataan, MATC dengan cepat menyatukannya kembali dan sakit kepalanya juga hilang. Akhirnya, mereka berhasil menghancurkan mode penghancuran diri sambil tetap mempertahankan ingatan. Malam itu, saat menonton berita tentang hujan meteor yang akan datang, hati mereka berdua terasa sakit. Sang pahlawan utama teringat kata-kata 008 tentang orang-orang percobaan di planet yang perlu diselamatkan, yang membuatnya semakin sedih. Keesokan harinya, MULai duduk untuk berbicara dengan pohon tempat kartu 008 berada. Dia memberitahu adiknya kabar gembira bahwa MATC kecil telah menggunakan kode yang ditinggalkannya tidak hanya untuk membatalkan pengaturan penghancuran dirinya, tetapi juga untuk membatalkan larangan program integrasi manusia-mesin. Berkat metode pemecahan larangan ini, semua orang di planet Kalam akan diselamatkan. Sang pahlawan wanita dari jauh juga mendengar hal ini. Hari-hari berikutnya, keduanya menjalani hal-hal manis dalam cinta. Sulai juga berkencan dengan sekretaris Li Qing setelah gagal mengejar sang pahlawan wanita. Suatu malam, dia menggendongnya dan berbicara banyak tentang cinta. Dulu dia tidak mengerti apa-apa tentang cinta, tetapi sekarang dia mengerti segalanya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin selalu bersama MULai. Pahlawan utama mengatakan secara tersirat bahwa bahkan jika dia berada dimanapun atau sejauh galaksi, dia hanya akan mencintainya. Setelah itu, MULai pergi menemui Nyonya Hua, memberinya kacamata baca baru, lalu memeluknya dan mengucapkan selamat tinggal. Kali ini dia akan pergi jauh, jadi Nyonya Hua hanya bisa menangis dan berpesan, jika dia merindukannya, kembalilah ke sini, dia akan memasakkan makanan enak untuknya. Keesokan harinya, pria itu mengganti kembali pakaian planetnya dan menatap rumah dengan sedih. Dia mengambil kontrak pernikahan yang disembunyikan di balik lukisan, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya untuk dibawa. Husky melihat pemiliknya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, itu agak aneh. Ketika MULai berpesan kepada robot itu, setelah dia pergi, dia harus merawat pahlawan wanita itu dengan baik. Ingatlah untuk mengingatkannya makan tepat waktu dan jangan begadang. Jangan terpesona dengan siapapun yang tampan dan jangan biarkan orang lain menggertaknya. Hal yang paling penting adalah membuatnya bahagia. Karena harus menyelamatkan planetnya, MULai harus memilih cara ini. Dia berharap setelah tidak ada dia akan benar-benar bahagia. Dia memberinya ciuman dan mengucapkan maaf lalu pergi. Ternyata sang pahlawan wanita tahu segalanya, tetapi dia juga memilih untuk diam. Tepat setelah sang pahlawan utama pergi, dia naik ke atap dan menangis keras memanggil nama kekasihnya. MATC kecil hanya bisa menangis dan berharap MULai kembali karena dia sangat mencintainya. Sebelum bertemu dengannya, dia tidak percaya siapapun karena tidak seperti drama idola yang dia tonton. Namun, setelah mengenal sang pahlawan utama, orang yang merawat dan melindunginya adalah dia, jadi dia tidak ingin meninggalkannya sama sekali. 3 tahun berlalu dengan cepat. Hari itu adalah pernikahan teman baiknya, Vivi, dengan Wanggang, jadi Husky mengingatkan pemiliknya untuk segera pergi agar tidak terlambat. Pada saat yang sama, CEO Su juga menelepon melalui video dengan AI yang sangat canggih untuk mengumumkan kabar baik kepada sang pahlawan wanita bahwa teknologi antarmuka otak komputer yang dia teliti akan mulai dipromosikan secara global mulai bulan depan. Mendengar itu, MATC kecil tidak terlalu senang, yang membuat CEO Su sedikit bingung.
Dia juga mengumumkan satu kabar gembira lagi bahwa teknologi integrasi otak komputer yang membantu anak-anak cacat yang diciptakan oleh perusahaan kita juga telah disetujui. Bulan depan juga akan dimulai, jadi pasti akan sangat sibuk. Sang pahlawan wanita sudah siap secara mental dan juga mengingatkan bosnya untuk tidak terus-menerus memberikan ide-ide hanya karena ingin menaikkan harga saham lagi. Sains dan teknologi adalah untuk melayani manusia. Dia pamit kepada bosnya untuk pergi ke pernikahan, tetapi tiba-tiba dia melihat seseorang mengenakan pakaian yang sama persis dengan pahlawan utama. Jadi dia berlari ke arahnya, tetapi ternyata bukan dia. Ternyata kru film sedang syuting film I Can Be Human, lalu MATC kecil pergi sendirian. Di langit tiba-tiba muncul paus terbang, dan yang lebih mengejutkan lagi, orang yang muncul di belakang adalah Kim Eun-lai. Akhirnya, mereka berdua bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah dan bersama selamanya. Film ini berakhir di sini, terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukainya, silakan beri suka dan berlangganan untuk menonton video baru secepatnya. Sekarang, sampai jumpa di video berikutnya.